Oke, teman-teman. Kita ketemu lagi. Sharing-sharing di dunia pengetahuan dan bagaimana kita berpikir pengetahuan itu direalisasikan. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini mungkin berbicara tentang DNA. Saya tidak bicara tentang bagaimana DNA itu terbentuk, tapi mungkin nanti secara kedokteran bisa dijelaskan. Walaupun dalam hal ini saya juga belajar tentang hal tersebut, tapi sebagai seorang yang mengerti tentang model programming, saya akan menjelaskan bahwa DNA itu sebetulnya diprogram. Manusia memiliki tatanan sendiri di dalam selnya untuk mendapatkan segala sesuatu dengan diprogram. Bagaimana diprogram? Diprogram itu dengan bagaimana kita menginputkan data sebanyak-banyaknya. Kemudian data tersebut menjadi sebuah memorial di dalam tubuh kita. Bukan otak ya, tapi dalam tubuh dulu. Kemudian data tersebut dilakukan sebuah proses berulang-ulang sehingga kita mempelajarinya dengan cepat. Ini yang dilakukan oleh artificial intelligence. Artinya tubuh manusia belajar. DNA itu belajar dari apa yang diinputkan ke dalamnya. Di dalam hal ini ya bisa suara. Nah, di kepala manusia itu ada berbagai alat input ya, seperti mata, kita bisa input telinga, kita bisa dengar, hidung bisa mengindra bau. Nah, itu adalah alat input yang disediakan untuk memprogram DNA kita. Kemudian juga otak kita tentu saja melakukan hal tersebut. Apakah otot juga diprogram? Otot juga diprogram, sehingga gerakan-gerakannya bisa kita latih. Seperti misalnya otot manusia dilatih untuk satu bentuk tertentu. Nah, ini akan menghasilkan sebuah model pembentukan di dalam otot atau gerakan-gerakan tertentu yang kita bisa lihat dari bagaimana seseorang olahragawan yang mempelajari pencak silat mungkin atau olahraga martial art yang lain, dia dapat menghindar dengan cepat atau dia dapat melakukan suatu tindakan dengan refleks. Itu semua bukan kendali otak, tapi memang badannya sudah terlatih dengan latihan-latihan tertentu yang berulang-ulang. Nah, itu dengan demikian kita bisa lihat semua itu diprogram. Nah, DNA ini ada triliunan di dalam tubuh manusia. Dan apabila program itu terus-menerus dilakukan, maka akan terjadi proses pelatihan-pelatihan dan itu bisa masuk ke dalam sel paling kecil, bukan sel ya. Jadi metode pemrograman yang paling kecil di dalam jaringan DNA tersebut. Kalau kita lihat bentuk DNA sendiri seperti sebuah rangkaian atau cacing ya. Nah, itu adalah rangkaian di mana sebuah data bisa masuk ke dalamnya. Jadi apabila sains mengatakan sebuah nilai program di dalam sebuah DNA itu tepat. Bagaimana program itu bisa masuk ke dalam DNA itu tadi kita sebutkan banyaknya input data dari berbagai instrumen yang dalam tubuh kita gitu ya. Kulit juga bisa menjadi sebuah instrumen untuk penginputan data. Misalkan kita mengenal panas, mengenal dingin dan hal lainnya. Atau juga tubuh menjadi instrumen lain ketika merasa sakit ataupun apa. Nah, hal tersebut merupakan program yang secara alamiah terdeteksi. Tetapi begini, DNA itu bentuknya kecil sekali dan jumlahnya triliun dalam tubuh manusia. Sehingga manusia itu memiliki pola
yang sama sekali berbeda dengan manusia yang lain. Artinya DNA yang sedemikian rumit dan jumlahnya triliunan tersebut dengan data yang pernah masuk ke dalamnya akan tentu saja berbeda, tergantung pengalaman-pengalaman hidup manusia itu sendiri. Atau sederhananya seperti ini, bila seseorang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dengan orang lain, tentu akan memiliki respon yang berbeda karena programnya sudah sangat berbeda, apalagi dilakukan berulang-ulang di dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi sebuah model bagaimana DNA itu dilatih dan dapat menyimpan data atau memori tertentu. Jadi sederhananya adalah bila seseorang terus-menerus mendapatkan tekanan atau masalah, akan terjadi sebuah gambaran memori di dalam tubuhnya terhadap respon masalah tersebut. Ini yang disebut dengan seseorang itu merasa takut, merasa gelisah, merasa secara psikologi terganggu karena tentu saja bukan hanya pikiran tetapi memori-memori di dalam tubuhnya sudah mengalami perubahan-perubahan. Seperti contohnya misalkan seseorang mengalami perundungan atau hal-hal yang berkaitan dengan perundungan fisik dan pikiran. Hal ini akan menghasilkan sebuah pemikiran dan hal-hal yang lain yang direkam oleh tubuh, sehingga boleh disimpulkan bukan hanya pikiran saja yang terganggu, tetapi juga tubuh akan merasa terganggu karena ada memori-memori yang tertangkap oleh DNA. Kedua adalah bagaimana DNA itu bisa berpikir atau tidak. DNA dapat diprogram, kemudian dapat memproses data tersebut sehingga menghasilkan suatu bentuk yang lain dari fungsi tubuh. Dalam inti sel, DNA akan membentuk hal-hal yang berbeda dengan sesuai fungsi inti sel tersebut. Kemudian DNA juga dapat melakukan sebuah proses data, seperti misalnya seseorang mendapat tekanan, dia memiliki dampak marah atau kecewa atau berbagai hal lain. Nah, ini juga merupakan salah satu dari triliunan DNA yang ada di dalam tubuh yang memberikan respon terhadap input data tersebut, tergantung kembali lagi apa yang sudah pernah terekam dan diproses di dalamnya. Nah, dari cerita ini kita bisa mendapatkan bahwa setiap manusia punya pemikiran masing-masing. Setiap manusia memiliki memori yang berbeda-beda sesuai dengan komposisinya. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang berbeda tidak bisa disamakan satu dengan yang lain karena tentu saja pengalaman hidup dan pembelajaran yang berbeda-beda akan menghasilkan suatu output yang berbeda. Nah, inilah harus sama-sama kita hargai, di mana pemikiran-pemikiran itu memiliki sebuah nilai tersendiri dalam seseorang. Tentu saja dalam hal ini kita terus belajar, kita terus meningkatkan pengetahuan, kita juga terus memiliki pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga tentang model-model bagaimana kita mempelajari tentang teologi, di mana seseorang memiliki pemikiran yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan nilai kecocokan yang berbeda. Tidak bisa semua orang memiliki hal yang sama. Nah, itu yang perlu kita tahu, bahwa perlu ada penghargaan terhadap pemikiran-pemikiran. Dari hal tersebut di atas kita bisa ambil kesimpulan tentang latihan tubuh dan berbagai hal yang diajarkan di dalam
Nilai-nilai kebenaran itu perlu dilatih sehingga kita cakap menanggulangi segala macam hal dan mampu mengerjakan perkara-perkara yang benar. Juga tentu saja tidak memaksakan bentuk-bentuk pengajaran ataupun pikiran-pikiran ke dalam kehidupan manusia, karena tentu saja dalam hal ini kita ini memiliki perbedaan. Tidak ada satupun di dunia ini yang identik atau sama. Oke, sekian dulu teman-teman. God bless.